anugerah ini apa? Ya, pertama anugerah ini diberikan dengan tujuan untuk memberi penghargaan, memberi apresiasi terhadap insan, seseorang, instansi atau lembaga yang memang karena dedikasinya, karena kontribusinya mencurahkan banyak pikiran, banyak tenaga, mungkin juga dana dalam rangka persoalan bahasa, mungkin pelestarian, mungkin pembinaan, mungkin pengembangan baik bahasa negara maupun bahasa daerah. Intinya itu. Tadi Pak Ayib dan beberapa pembicara yang lain sangat khawatir kita tuh akan kehilangan identitas Betul. sebagai bangsa Indonesia karena mengabaikan bahasa. Bapak sendiri gimana pandangannya? Saya termasuk yang setuju ya, karena memang pada kenyataannya tadi sudah disinggung oleh Prof. Masun ya. Jangan-jangan itu kesalahan atau itu budaya yang sudah melekat pada sebagian besar dari kita. Tadi dicontohkan misalnya dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Jawa. Kalau meminjam istilah atau kata dari bahasa lain selalu dianggap kata itu lebih tinggi. Misalnya kata griya yang dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Jawa ditempatkan di posisi bahasa yang halus, bahasa tinggi. Kalau kita lihat bahasa Jawa, kata sakit misalnya dari bahasa Melayu, lalu ditempatkan menjadi kata yang halus dalam bahasa Jawa. Beliau ingin menggambarkan bahwa itu cermin bahwa kita selalu menghargai bahasa asing, orang asing. Nah, kami khawatir kalau itu berlanjut lalu kita yang berlebihan mengapresiasi sesuatu yang berbau asing itu akan mengaburkan, akan menghilangkan kita, keindonesiaan kita, identitas kita. Itu yang dikhawatirkan. Itu kan tugas pusat bahasa, Pak. Betul, tetapi karena itu memang sudah membudaya secara tanpa disadari, coba kita bisa melihat anak-anak muda kita yang mungkin dari sisi penjajahan sama sekali jauh dari waktu penjajahan ya, karena anak-anak yang lahir sekarang. Tetapi kita lihat mereka juga dari sisi misalnya berpakaian, musik, kegemaran apapun, hobi-hobi selalu mengikuti yang dari luar. Misalnya perayaan Halloween, apa manfaatnya buat kita? Apa signifikansinya buat kita orang Indonesia? Kita juga kalau mau berbicara tentang hantu-hantu, banyak tokoh hantu di Indonesia. Kenapa bukan itu yang dikembangkan, yang dibudayakan, yang dijual dalam tanda petik? Kenapa harus Halloween? Itu artinya orang-orang sekarang pun masih terpengaruh oleh budaya bahwa yang berbau asing selalu dianggap yang hebat. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi sebenarnya bukan saja bahasa, tapi mental kita sebagai orang Indonesia yang selalu mengagung-agungkan yang asing, itu yang harus kita ubah. Tanggung jawab siapa menurut Bapak? Bagaimana? Yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi ini? Saya kira yang paling bertanggung jawab kita semua. Kalau dari sisi bahasa, kami memang mencoba mengubah cara pandang masyarakat. Misalnya ya, kami sekarang menggerakkan, tadi Bu Bupati mengatakan bahwa di Kuningan misalnya, kami buat dalam bentuk lomba. Jadi di ruang publik nanti misalnya ranah hotel, ranah pusat perbelanjaan, semua informasi itu harus disampaikan dulu dalam bahasa negara, bahasa Indonesia, baru kalau mau disertai bahasa asing di bawahnya. Itu cara kami agar bahasa negara bermartabat. Jadi harus dimulai dari hal-hal yang tampak secara visual, misalnya tulisan di ruang publik, di tempat-tempat keramaian hotel, di mall, di rumah sakit atau apapun lah. Pesan-pesan, informasi atau apapun yang menggunakan bahasa secara visual itu kita ubah dulu. Karena kalau bahasa lisan mungkin agak sulit ya. Jadi yang mudah kita ubah dimulai dari bahasa tulis dulu. Seperti itu. Hatta, Soekarno lebih pandai bahasa Inggrisnya daripada SBY. Tapi kalau ngomong berbicara di depan umum, pidato tidak pernah menggunakan istilah, kecuali istilah yang belum ada bahasa Indonesianya. Tapi selalu pakai bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, para orang tua lebih bangga jika sedari kecil anak-anak sudah diajarkan bahasa asing, seperti tadi dituturkan oleh Pak Maksud. Ya. Dan anak-anak kerap merasa malu jika dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Sebaliknya mereka merasa pintar jika tidak mengetahui tren bahasa gaul terkini yang justru semakin mengkhawatirkan. Itu cermin bahwa kita selalu menghargai bahasa asing, orang asing. Nah, kami khawatir kalau itu berlanjut lalu kita yang berlebihan mengapresiasi sesuatu yang berbau asing itu
akan mengaburkan, akan menghilangkan kita, keindonesiaan kita, identitas kita. Itu yang dikhawatirkan. Itu cermin bahwa kita selalu menghargai bahasa asing, orang asing. Nah, kami khawatir kalau itu berlanjut lalu kita yang berlebihan mengapresiasi sesuatu yang berbau asing itu akan mengaburkan, akan menghilangkan kita, keindonesiaan kita, identitas kita. Itu yang dikhawatirkan. Orang-orang sekarang pun masih terpengaruh oleh budaya bahwa yang berbau asing selalu dianggap yang hebat. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi sebenarnya bukan saja bahasa, tapi mental kita sebagai orang Indonesia yang selalu mengagung-agungkan yang asing, itu yang harus kita ubah. Semua informasi itu harus disampaikan dulu dalam bahasa negara, bahasa Indonesia, baru kalau mau disertai bahasa asing di bawahnya. Itu cara kami agar bahasa negara bermartabat. Jadi harus dimulai dari hal-hal yang tampak secara visual, misalnya tulisan di ruang publik, di tempat-tempat keramaian hotel, di mall, di rumah sakit atau apapun lah. Semua informasi itu harus disampaikan dulu dalam bahasa negara, bahasa Indonesia, baru kalau mau disertai bahasa asing di bawahnya. Itu cara kami agar bahasa negara bermartabat. Jadi harus dimulai dari hal-hal yang tampak secara visual, misalnya tulisan di ruang publik, di tempat-tempat keramaian hotel, di mall, di rumah sakit atau apapun lah. Orang-orang sekarang pun masih terpengaruh oleh budaya bahwa yang berbau asing selalu dianggap yang hebat. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi sebenarnya bukan saja bahasa, tapi mental kita sebagai orang Indonesia yang selalu mengagung-agungkan yang asing, itu yang harus kita ubah.